di laut. Ayo. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 25. ya, yang biasa ini tak lepas dari para jomblo. Bukan maksud tertentu atau tendensi-tendensi tertentu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan semoga sehat-sehat selalu dan semoga antum selalu kokoh di atas manhaj yang benar. Baik. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya saya buka ruang diskusi terkait dengan ada seorang ikhwan yang lagi viral, lagi dicari-cari, yang menendang sesajian di Gunung Semeru ya. Itu luar biasa ya, semangat beliau di dalam berdakwah. Teman-teman, maka kesempatan kali ini menurut antum bagaimana ya? Apakah ini perbuatan ini adalah perbuatan yang baik ya ataupun tidak? Apakah dia punya tindakan itu sudah bagus atau tidak? Ya kita diskusi saja ya, kita diskusi. Ini adalah forum kita, saya buka forum diskusi saja ya, kita bincang tentang beliau juga. Kemarin kita sudah lihat ya terkait dengan memang perbuatannya itu adalah mengingkari ya, di dalam agama kita tahu bahwa mengingkari kejelekan itu adalah wajib bagi seorang muslim, tapi dengan syarat ya, dengan syarat-syarat, ada syaratnya. Kita punya kaidah dalam ilmu fiqh, dar'ul mafasid muqaddimun 'ala jalbil masalih. Menolak kejelekan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Memang kita ketahui bahwa syirik itu sangatlah perkara yang sangat besar, bahkan bisa mengeluarkan orang dari Islam ya. Inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena menduakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesajian itu adalah kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Namun bagaimana caranya kita untuk mengingkari kesyirikan itu, mengingkari perbuatan tersebut ya? Kalau kita sekiranya mengingkari sesuatu baru kita tidak punya kekuatan, artinya apa? Kaidah yang kita bacakan tadi, menolak kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, baik itu manfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain, kejelekan yang menimpa kita sendiri maupun kejelekan yang menimpa orang banyak ya. Perbuatan individual menyebabkan orang banyak juga kena. Nah, jadi di sini saya katakan tadi kita buat diskusi, forum diskusi saja ini ya. Video ini saya buat untuk kita diskusi saja terkait dengan beliau ini. Nah, kita tidak punya kekuatan, berarti lemah. Nah, di sana ada orang-orang yang penyembah-penyembah kubur, mereka memiliki kekuatan. Nah, berarti kita tidak bisa mengingkari sesuatu itu, harus kita ukur dengan ilmu, kita ukur dengan maslahat, ya. Kira-kira efeknya ini seperti apa? Ya, jangan arogan saja seperti begitu. Dakwalah dengan hikmah. Ya, kalau kita menendang, kita membuang sesajian mereka. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah dengan kita menendang, membuang sesajian seperti begitu akan mengubah mereka menjadi baik? Tidak, ya. Tapi dakwakanlah kepada mereka dengan lemah lembut, ajaklah mereka, kirimlah. Ada saya lihat ikhwan itu ya mengirim buku tauhid kepada salah satu pembuat fitnah yang terjadinya penyerangan kepada As-Sunnah Lombok itu. Masya Allah, itu sangat bagus. Nah, kalau seperti yang kita lihat lagi yang lagi viral ini terkait dengan penendangan, membuang sesajian, walaupun memang itu salah,
tapi perbuatanmu yang tidak benar, ya apalagi di video lagi, ya sehingga jadi apa ya, merusak yang lain. Nah, kalau kita mengingkari, kita tidak mampu dengan secara kekuatan, artinya kita tidak bisa untuk menandingi mereka, maka cukuplah kita mengingkari dengan hati saja. Ya, kita membuang hal-hal yang begitu kan tidak akan membuat mereka, orang-orang yang buat sesajian itu, meninggalkan sesajian lagi. Bahkan mereka akan tambah lagi membenci kita. Tapi kalau kita ajak mereka, dakwakan mereka, doakan mereka, insya Allah itu akan bermanfaat. Ya, itu akan bermanfaat, karena sesajian itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang membuat sesajian itu. Artinya apa? Walaupun kita buang semuanya itu, tetap mereka punya pemahaman seperti itu akan masih seperti itu selama mereka belum diajarkan. Nah, itu saya, ya, cara berpikir. Nah, supaya tidak merusak diri sendiri, tidak merugikan orang lain, orang banyak, individual merusak orang banyak. Seperti itu ya cara berpikir. Karena kita berdakwah dengan hikmah dah. Ya, kita tunjukkan yang bagus, ya, yang membuat orang tertarik. Kita ingkari sesajian itu. Siapa yang tidak ingkari sesajian itu, ya? Tetapi bagaimana cara kita, ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lihat, ya, ketika dia berada di Makkah, dia tetap beribadah di Ka'bah, walaupun di Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-pepatungan, ya, sesajian. Dia tidak langsung mengingkari, dia memiliki akhlak yang sangat baik. Ya, nanti itu dibongkar kapan? Ketika Fathul Makkah, kaum muslimin sudah punya kekuatan. Nah, seperti itu. Kalau kita ini masih lemah, ya, kalau sekiranya mengingkari begitu, tidak usah lah di video. Ya, mau cari viral saja seperti apa. Ya, oke teman-teman, ya. Jadi kita diskusi saja bagaimana tanggapan antum terkait ini. Yang jelas ini adalah suatu perbuatan yang salah, ya. Tidak benar. Dalam agama kita juga tidak bisa, ya, diatur seperti ini. Para ulama juga menjelaskan, menasihati kepada kita, para ustaz juga menasihati kepada kita dengan lemah lembutlah, dengan cara yang baiklah, dengan hak yang baik, ya, untuk menarik orang agar orang itu tidak jauh dari dakwah. Jangan sampai antum termasuk dalam hadis, ya, yang membuat orang lari, ya, membuat orang lari dari agama ini, dari dakwah ini, dakwah ahli sunnah ini, dakwah salafiyah ini. Oke, maka lemah lembutlah dengan cara yang baik. Jangan arogan seperti itu dengan membangun. Ingat, ya, sering saya katakan bahwasan jangan membangun ilmu, jangan membangun dakwahmu itu di atas semangat, tetapi bangunlah dakwahmu itu di atas ilmu, sehingga itu orang juga senang. Nabi Isa itu adalah dia rahmatan, dia penyejuk bagi semuanya, ya. Dia berberkah di mana saja dia berada. Nabi kita juga begitu berberkah. Maka marilah kita jadilah yang berberkah insyaallah taala, ya. Jadi teman-teman, oke, kita diskusi saja terkait dengan ini, ya, yang viral ini. Bagaimana menurut antum tindakan-tindakan seperti ini, sudah benar atau salah? Tapi menurut saya ini adalah perbuatan yang keliru. Walaupun memang benar kita mengingkari, tetapi caranya itu salah. Jika sekiranya dia melakukan hal itu, maka tidak usahlah dia video. Cukup dia ingkari saja. Kalau dia tidak mampu, maka ingkari dalam hati. Kan hadisnya seperti begitu. Iya. Kita punya kaidah fikih tadi yang saya bacakan, dari rumah fasid muqaddim ala jalbil masalih, menolak kejelekan itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Kalau kita mau mengambil manfaat ternyata mudaratnya lebih besar, ya kita tinggalkan saja itu, ya. Kita ingkari di dalam hati lah, ya, hal-hal yang begitu. Oke teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semuanya dan merahmati beliau. Semoga Allah membimbing beliau di dalam bagaimana lebih hikmah lagi di dalam berdakwah, dan kita semuanya ingat mengingkari kejelekan itu tidak harus dengan kekerasan, ya, cukup saja dengan berbuat baik saja, dengan tampilkanlah hal-hal yang sangat indah, ya, agar orang tertarik, senang, tidak menjauhi dari agama ini. Dan janganlah kita termasuk orang yang membuat orang jauh dari agama ini. Oke. Mungkin demikian, kita diskusi saja nanti. Silakan antum kita diskusi ya, semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Oke, tapi saya sarankan kalau kita diskusi jangan menggunakan akal, ya, kita menggunakan dengan ilmu, ya, kita menggunakan dengan ilmu, ya. Baik. Oke, demikian mungkin teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين